saksi ya kan. Ya, ya. Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini dalam hal apa? Saya mengerti ini adalah sidang CLS Citizen Lawsuit yang mempertanyakan kinerja atau fungsi dari lembaga-lembaga atau instansi pemerintah yang menangani kasus-kasus tertentu. Ya bagus itu ya, udah tahu berarti Ya, ya kan, mau saja kan. iya betul. Jadi kinerja pemerintah ya. Kinerja atau yang mereka lakukan selama inilah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut selama ini. Lembaga-lembaga itu bagaimana melakukannya? Iya. Makanya ya. Perbuatan. Perbuatan apa yang sudah perbuatan ya? Perbuatan lembaga-lembaga itu yang cara di sini tergugat pertama UGM ya, yang saya soroti karena saya sebagai wartawan diundang oleh para alumni UGM di tanggal 15 April tahun 2025 untuk memeriksa skripsi di Fakultas Kehutanan karena beberapa alumni UGM diantaranya Prof. Suryo dan Prismon Sianipar dan Dr. Tifa di antara puluhan alumni lainnya ingin memeriksa skripsi di Fakultas Kehutanan. Kehutanan UGM. Yang mana terindikasi katanya hari itu akan ada penutupan semua gerbang UGM di pagi tanggal 15. Akan ada penutupan semua gerbang UGM. Saya tidak tahu alasannya apa dan saya tidak percaya sebagai wartawan kita harus datang langsung ke lokasi karena kita tidak pernah mendengar sesuatu yang se-ekstrim itu. Nah, lalu dari siapa tadi? Mendengarnya dari siapa? Itu ada pengumuman langsung di media sosialnya UGM. Oh, media sosial UGM. Iya, saya sebentar saya cek ya Pak. Sebentar saya cek di tanggal April. Ada pengumuman seperti ini. Informasi arus lalu lintas pintu masuk lingkungan kampus meliputi pintu Portal Boulevard dan Portal Agro hari Selasa 15 April 2025 akan ditutup pukul 7.30 WIB. Itu kan hari Selasa dan hari biasa ya, seharusnya mahasiswa gampang saja masuk ke kampus itu. Pintu gerbang barat Geraha Sabha Pramana GSP ditutup. Selanjutnya hanya menggunakan pintu jalan Trevesia. Nah, lalu saya datang pagi-pagi ke UGM. Yang berita itu siapa ya? Ini dari UGM, Pak. UGM itu yang ada tanda tangan nggak? Izin Pak, boleh? Silakan dari aku. Ini saya dapatkan dari media sosial UGM. Ya. Dan lengkap di bawahnya di Instagram dan semuanya UGM. Berarti resmi. Foto. Ya. Betul ya Pak? Oh iya, silakan. Itu bukan, karena itu bukan ini. Setelah melihat foto itu, ya, apakah saksi tanya kepada pihak UGM, apakah benar ini mengeluarkan diri? Saya lebih ke investigatif ya, yang mulia, dan saya lebih suka mendatangi langsung lokasinya daripada menelpon birokrasi yang panjang lebar. Jadi saya datang dan memang saya menemukan dengan mata kepala saya sendiri semua pintu ditutup. Yang tadi geraha segala macam itu, kecuali yang di depan. Dan di depan itu ada sekitar puluhan lah security UGM berbaju kuning muda dan beberapa personel kepolisian. Dan ada videonya.
Tetapi bisa nanti saya berikan semua video yang saya katakan itu melalui penggugat atau melalui apa ya, yang mulia. Jadi saya datang ke dalam dan saya menemukan di situ ada di Fakultas Kehutanan di dalam ada sekitar puluhan alumni UGM yang saya wawancarai Di Fakultas Kehutanan ya, di Kehutanan. ada puluhan orang ya. Puluhan, Puluhan ya. mungkin 30-40. Puluhan kali siapa? Saya mewawancarai ya secara acak saja. Saya wawancara, Bapak alumni UGM angkatan berapa? Waktu di ada KTP-nya, Oh tidak, namanya. ada semua ada namanya di video saya itu. Karena jurnalisme video itu kan lebih jelas ya, pengakuannya jelas, wajahnya jelas dan seterusnya. Tidak, tapi ada satu orang yang sangat menarik bagi saya, seorang alumni UGM juga kalau saya tidak salah, Pak Amin Rais. Pak Amin Rais saja sampai duduk di selasar UGM di teras. Lalu saya bertanya, Amin Rais yang ketua MPR, mantan ketua MPR, yang kita sama-sama sudah kenal, terkenal. Nah, lalu saya tanya beliau itu kenapa datang ke sini? Ingin ikut melihat skripsi. Ingin ikut melihat skripsi Fakultas Kehutanan yang diantaranya adalah Joko Widodo. Yang selalu dipertanyakan sejak tahun 2019, sudah lama. Skripsi ya, bukan jasa ya. Skripsi. Karena hari itu UGM menerima permohonan dari TPUA dan ahli-ahlinya. TPUA itu tim pembela ulama dan aktivis. Itu saya baru tahu setelah di UGM dan setelah beberapa hari. Tim pembela Ulama dan aktivis. dan aktivis. Ya, hari itu saya tidak tahu itu siapa atau anggotanya siapa. Nah, lalu saya melihat ada kerumunan di depan satu ruangan nomor 109. Di ruangan 109. Kalau saya nggak salah di Kehutanan. Kehutanan ya. Di Kehutanan 109. Ruangan. Di mana ternyata di dalam setelah mereka keluar menceritakan, ternyata di dalam ada Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Sianipar, Dr. Tifa, Profesor Muning, with Muning yang sedang digugat ini, dan ada beberapa alumni Kehutanan tahun 1985. Menurut orang yang di dalam, menurut kesaksian mereka yang saya wawancarai, ada Saminuddin Barori Pou di antaranya. Saminuddin Barori Pou. Siapa? Itu salah satu alumni Kehutanan yang juga menunjukkan skripsi. Nah, lalu saya bertanya, Saminuddin Barori Pou. TUU. Pou. Ya. Saya kurang tahu. Saya nggak pernah ketemu juga yang mulia. Banyak juga kan ya. Iya, tetapi setelah saya cek di beberapa sumber, memang dia lulus dari UGM Kehutanan 85. Ya, jadi mereka semua menunjukkan skripsi mereka masing-masing ke ketiga orang ini, Roy, Rismon, dan Tifa. Nah, lalu setelah keluar dan ada kerumunan, mereka sepertinya kurang puas kan. Ketiga orang ini kurang puas dengan hasil yang mereka lihat di dalam, dengan bukti yang mereka lihat di dalam. Lalu Kurang puas ya. kurang puas, mungkin tidak bisa meneliti entah di bagian mananya, saya tidak bisa menjelaskan itu ya. Tapi mereka bertiga keluar dengan wajah yang kurang puas. Dari mana tahu itu kurang puas? Kan ada konferensi pers. Mereka mengadakan konferensi pers dengan youtuber dan wartawan yang ada di situ, termasuk saya. Dan mereka kecewa lah pada intinya. Kecewa dengan UGM hanya menunjukkan sebatas itu saja gitu. Ya, hanya menunjukkan skripsinya sebatas begitu saja. Ditunjukkan saja. Mungkin mereka ingin meneliti lebih lanjut gitu ya. Ditunjukkan saja. Ya. Nah, lalu saya lanjutkan. Setelah itu saya makan siang bersama kawan-kawan wartawan. Dan tiba-tiba ada sebuah berita di medsos UGM yang saya tidak simpan ya. Kebetulan yang itu saya tidak simpan. Lalu mereka mengajak Pak Roy, Bang Rismon, dan Ibu Tifa kembali ke UGM dan mengajak wartawan untuk konferensi pers kembali. Termasuk saya diantaranya karena saya membawa kamera yang lengkap. Jadi di channel YouTube saya Sentana, gambarnya lebih bagus daripada yang lain, kira-kira begitu.
Setelah itu saya upload, saya unggah. Tiba-tiba dalam 1-2 hari 700.000 orang menonton. Ya, padahal channel saya itu termasuk tidak sebesar itulah, tidak punya jutaan pengikut sampai dalam 1 hari itu. dalam 1 hari lebih sedikit aja. 700.000 penonton. Follower. Follower saya paling hari itu hanya puluhan ribu saja, yang mulia. Jadi tidak mungkin menarik penonton 700.000. Berarti kan ini sesuatu yang memang diminati masyarakat, memang dicari-cari oleh masyarakat. Lalu mereka menjelaskan apa yang sebenarnya bisa dicek di video itu atau nanti ada yang bersaksi di sini. Mereka menjelaskan apa perbedaan statement yang dikeluarkan UGM di medsos dengan apa yang terjadi sebenarnya di dalam, karena di dalam itu tidak bisa masuk, wartawan tidak boleh masuk kecuali yang dipilih oleh UGM. Jadi perbedaan antara statement UGM dengan apa yang sebenarnya terjadi di ruang 109. Ya, sepertinya UGM memberi statement, saya agak lupa ya, yang mulia ya. Kayaknya memberi statement bahwa 3 orang ini puas dan menyatakan skripsi itu asli. Sepertinya seperti itu yang mau dinarasikan oleh UGM. tapi pasti itu ya. Sepertinya kan tadi. Iya, mengarah ke situ. Mengarah ke situ. Tetapi yang mau mereka sampaikan, yang mau 3 orang ini sampaikan adalah skripsi-skripsi yang mereka lihat di Fakultas Kehutanan UGM itu tidak ada tanda tangan pengujinya. Skripsi semuanya. Semuanya. Banyak ya. Yang mereka lihat di situ ya. Sudah tanda tangan. Tidak ada tanda tangan penguji. Penguji skripsi. Iya. Nah, jadi dinyatakan oleh mereka cacat, gitu ya, cacat. Banyak berarti kalau kita. Banyak Pak. Termasuk Joko Widodo dan Saminuddin Bahlurito. Tidak ada tanda tangan pengujinya. Ya. Gimana? Supaya tadi banyak yang cacat dengan skripsi. Iya, skripsi. Di antaranya yang saya ingat aja itu Pak. Tidak ada tanda tangannya. Tidak ada tanda tangan dosen penguji. Sehingga di media mereka mengatakan kalau tidak ada tanda tangan dosen penguji, berarti tidak mungkin ada ijazahnya. Termasuk tadi yang Barori ya. Termasuk Barori dan Joko Widodo. Ya, jadi kalau tidak ada ijazahnya, lalu berlanjutlah itu sampai ke palsu dan seterusnya. Nah, yang saya mau katakan setelah itu di tanggal sebenarnya saya hari itu tidak meliput ini lagi, tidak meliput kasus ini lagi. Tetapi setelah di tanggal 30 April ada laporan dari Pak Jokowi, tiba-tiba di bulan Mei saya mendapatkan panggilan sebagai salah satu terlapor. Yang menurut saya sudah sampaikan ini ke penyidik, mungkin ada kepolisian di sini juga. Saya sudah sampaikan bahwa saya itu di situ sebagai wartawan. Yang saya ceritakan tadi itu yang saya lakukan dan laporannya apa? Apanya yang dilaporkan? Terlapor pencemaran nama baik 310 311. Masih 2025 ya? Iya, pakai KUHP yang lama yang boleh. 310 311 ya. Dan 27A ITE. 27 hari itu ya. Ya, itu kayaknya melalui elektronik Ya, gitu ya. Ininya. Jadi saya menyampaikan ke penyidik apa yang saya ketahui dari peristiwa itu dan bahwa saya mempunyai sertifikasi wartawan utama. Maka saya bisa menjadi pemimpin redaksi dari sebuah media dan yang saya lakukan itu semua adalah tindakan jurnalistik. Apalagi kalau hari ini kita melihat berita, MK sudah memutuskan bahwa setelah saya jadi terlapor, saya terpaksa dong, yang mulia, saya terpaksa menggali ini jauh lebih dalam lagi. Menggali jauh lebih dalam artinya apa? Bahwa kenapa seorang wartawan bisa dicari-cari kesalahannya sampai segitu, berarti ada sesuatu. Berarti dari Jadi insting investigasi saya harus lebih dalam lagi ternyata. Yang awalnya hanya penutupan jalan yang tidak lazim sama sekali, tiba-tiba menjadi sesuatu yang lebih besar. Jadi saya semakin tertarik untuk menginvestigasi ini dan saya waktu itu ada mendapatkan sebuah koran Kedaulatan Rakyat 1980 yang
memuat nama Joko Widodo. Tahun 1980, penerimaan Sipan Maru kalau nggak salah ya. Sipan Maru kalau nggak salah namanya. 1980 itu memuat nama Joko Widodo sebagai yang diterima di Fakultas Kehutanan UGM. Waktu saya mencari itu, tiba-tiba ada seseorang ya masyarakat biasa yang menghampiri saya. Pak, mau nggak saya tunjukkan rumahnya Pak Kasmujo? Pak Kasmujo yang selama ini dikatakan sebagai dosen pembimbing. Nah, lalu saya, boleh Pak, di mana kira-kira? Lalu saya diantarkan ke satu area di Yogyakarta, itu kan di Yogyakarta Pak. Perpustakaannya UGM juga di Jogja. Saya datang, itu sekitar tanggal 14 Juni. 14 Juni, saya 2025. Ya. Setelah laporan polisi itu menyita waktu saya lah, saya diperiksa dan seterusnya selama bulan Mei. Lalu bulan Juni saya menginvestigasi lagi. Saya datang ke rumah Pak Kasmujo, yaitu di Yogyakarta. Saya ketok pintu depannya, tidak ada yang menjawab. Saya ke pintu belakang, ternyata dia memiliki sebuah kios. Dan Pak Kasmujo sendiri keluar dan menjawab saya tidak pernah menjadi pembimbing akademik ataupun pembimbing skripsi karena usia saya di situ masih di bawah 50 tahun dan golongan saya masih rendah. Golongan saya terlalu rendah untuk menjadi pembimbing dan saya masih sarjana muda. Nah, jadi poin-poin itu dia sampaikan secara cepat dan itu semua terekam dalam video di tanggal 14 Juni ada di channel YouTube saya. Nah, itu yang kedua. Oh ya, oke. Saya, ya. Oke. Ya. Mau saya ulang lagi kan Pak? Nggak usah, lanjut. Ya. Nggak usah ya? Oke. Nah, jadi itu kan semakin membuat saya penasaran. Dan ini agak mundur sedikit ya, mundur 2 hari. Saya sebelumnya dari desa Ketoyan, yang dikatakan adalah desa tempat KKN-nya Bapak Joko Widodo. Desa Ketoyan di Wonosegoro. Ya. Ketoyan. Oh ya. Iya. Wonosegoro. Kabupaten Boyolali. Ya. Di situ saya menemui kepala desa Ketoyan, yaitu seorang ibu, saya lupa namanya, udah agak lama soalnya. Dan dia, saya tanyakan, Bu, tidak, yang ada tahun 83. Lalu besoknya dikoreksi oleh Pak Joko Widodo 85 dan akhirnya semua mengatakan itu 85. Tapi itu salah satu. Dan yang kedua, ternyata memang ada KKN yang terjadi di situ. Tetapi tidak ada yang mengaku KKN bersama dengan Joko Widodo. Gitu Pak, kalau di Ketoyan itu. Jadi investigasi saya yang penting diantaranya itu, kalau soal ijazahnya mungkin itu bagian orang lain untuk menjelaskan. Joko Widodo tidak KKN di desa Ketoyan. Iya. Iya. Karena saksi tadi dari ibu yang lupa, kepala desanya. Ibu kepala desa yang menjabat sekarang adalah anak dari kepala desa yang dulu. Jadi masih turun-temurun seperti dinasti. Ya. Jadi kepala desa yang dulu itu memang menjabat cukup lama dan dia mengingat waktu dia kecil ada KKN UGM tahun 83. Itu yang kepala desanya ingat. Tetapi setelah dikoreksi ternyata tahun 85. Setelah itu dikoreksi. Ya, kira-kira itu sih kesaksian saya dan sebetulnya banyak kejanggalan selama saya menginvestigasi kasus ini dan saya banyak melihat orang-orang ketakutan untuk bicara mengenai kasus ini. Banyak kejanggalan. Ya, banyak kejanggalan seperti yang tadi itu Pak Kasmujo entah kenapa kepolisian sudah memeriksa di kasus yang tadi membuat saya jadi terlapor ya di awalnya. Entah kenapa sudah memeriksa ratusan saksi tetapi tidak ada Kasmujo di antaranya. Jadi di sidang CLS ini ya saya berharap bisa membongkar itu. Kenapa Kasmujo tidak dipanggil? Kenapa Ibu Kepala Desa Ketoyan tidak dipanggil? Karena kan untuk mendapatkan ijazah itu harus ada proses yang saya investigasi itu Pak. Sehingga sudah sepantasnya semua orang itu dipanggil sebelum memutuskan
ijazahnya asli atau tidak. Kecuali mungkin kepolisian tidak ingin membuktikan itu asli atau tidak, tapi hanya ingin membuktikan pencemaran nama baik atau tidak, gitu. Ya, jadi menurut saudara kan tadi ada lembaga yang kurang. Ya. Termasuk lembaga kepolisian. Menurut saya, kepolisian ada dua ya. Ya. Menurut saya, satu, banyak orang yang luput dari panggilan. Luput itu artinya tidak dipanggil. Padahal mereka pemegang kesaksian kunci di masalah ini, yaitu Kasmujub salah satunya. Kalau beralasan beliau sakit, memang kesehatannya kurang baik ya, dan tidak bisa bepergian jauh. Ya kan Pak Jokowi saja bisa diperiksa di Solo karena kondisi beliau dan umur. Pak Kasmujub juga saya rasa bisa diperiksa di Yogyakarta oleh Polda Metro Jaya. Nah, yang kedua, saya mempertanyakan karena saya baru-baru ini juga melaporkan ke kepolisian mengenai seseorang yang mencemarkan nama baik saya, tentang mengatakan saya itu wartawan gadungan katanya. Tapi saya tunjukkan kartu pers saya yang saya tertinggal di mobil, boleh saya ambil nanti. Saya tunjukkan ke penyidik dan itu dikembalikan ke saya karena diyakini itu asli. Diyakini saya memang benar-benar wartawan dan sudah diperiksa oleh penyidik sampai ke Dewan Pers dan seterusnya. Nah, sekarang kan yang menjadi pertanyaan saya, mengapa di pemeriksaan ini, di pemeriksaan kasus pencemaran nama baik itu, ijazahnya disita begitu lama. Jadi kami para wartawan yang ingin mengetahui, dan ada 700 dokumen juga yang disita dari UGM kan, atau 500 saya lupa, 500 dokumen yang ingin saya lihat juga gitu Pak. Saya kan sebagai wartawan ingin melihat dan memberikan pengetahuan ke publik bahwa ini loh transkrip nilainya Pak Joko Widodo, ini loh KRS, KHS dan seterusnya tentang pendidikan Bapak Joko Widodo, dan ya silahkan publik menilai itu asli atau tidak. Tapi kalau seperti ini, kami wartawan selalu dihadang-hadang oleh UGM, dihadang oleh berbagai lembaga publik lainnya untuk mengetahui hal ini. Padahal Komisi Informasi saja menyatakan itu terbuka kan, ijazahnya saja terbuka. Masa yang lain-lain ini tidak boleh terbuka? Gitu loh Pak. Sebatas itu aja sih. Dua hal itu yang paling saya ingin sampaikan di sidang LS ini. Jadi satu wartawan. Ya. Saya wartawan. 1982. Bapak koran ya? Koran dulunya. 1982 di mana? Sampai ke Sumatera Utara. Di Jakarta Barat. Mbak, Lalu ya, Pak. wah mungkin nggak langganan. Ya, menghentikan Betul. dan juga karena salah tidak Betul. Sejak 2017 memang kami sudah hentikan pencetakan kan ya. yang fisiknya Pak. Ini melalui apa ya? Media elektronik saja semuanya. Betul. Baik ya Pak. Tadi saudara tanggal 5 memeriksa skripsi. Bukan Pak, saya diundang meliput sebagai wartawan. Meliput para alumni UGM yang ingin melihat skripsi. Ya, Dan juga saudara melihat di media sosial ada penutupan jalan itu ya. ya betul. Duluan mana undangan dengan Undangannya sih Pak. undangan? Jadi mereka sudah berkirim surat ke UGM bahwa mereka akan mendatangi Fakultas Kehutanan untuk melihat skripsi, dan saya diundang untuk meliput kegiatan tersebut. Nah, lalu 2 atau 3 hari sebelum kegiatan berlangsung, mungkin di weekend, kayaknya Sabtu atau Minggunya, kan Selasa kegiatannya, itu disebarkan oleh media sosial UGM Tentang penutupan jalan. tentang penutupan jalan. Terus siapa yang mengundang saudara untuk meliput itu? Alumni UGM itu, salah satunya Roy Suryo, Salah satunya gitu. salah satunya. Apakah dalam undangan itu memang khusus untuk memeriksa skripsi salah satu alumni atau beberapa skripsi?
saya rasa kita tidak perlu ini ya, karena memang Joko Widodo itu kan seorang presiden dan akan membuat memang untuk khusus memeriksa salah satu skripsi salah satu beberapa. Mereka ingin melihat beberapa skripsi Fakultas Kehutanan apakah sama atau tidak. apakah juga disebutkan juga tujuan untuk memeriksa skripsi yang Iya, memang kegiatan mereka itu. ya, tujuannya memeriksa apa? Saya kurang tahu tujuannya, tetapi undangannya memang begitu. Pada akhirnya berapa skripsi yang diperiksa? Lebih dari 2 yang pasti lebih dari 2. Saya tidak tahu angka pastinya. Dari 2 yang saudara tahu itu dari skripsi milik siapa? Joko Widodo dan Saminuddin Barurito. Ya. Tanda tangan dosen penguji. Dari 2 itu. Ya, Terus yang lain-lainnya juga tidak ditunjukkan. tidak. Tadi saudara mengatakan sebagian besar memang tidak ada tanda tangan dosen penguji. Itu menurut keterangan salah satu dosen UGM, yaitu Joshua Sinambela. Itu setelah beberapa waktu setelah itulah. Artinya saudara itu meliput itu sampai juga meliput pada waktu pemeriksaan skripsi atau hanya Tidak, karena saya tidak dikasih masuk ke dalam, Pak. jadi akhirnya terima laporan dari Ya, Roy Suryo dan kawan-kawan. dan kawan-kawan yang masuk ke dalam. Nah, dari hasil pemeriksaan itu apa keterkaitannya akhirnya dengan ada gugatan CLS ini yang saudara bisa? Ya, yang saya pahami kan CLS itu untuk mengkritisi dan meminta lembaga publik melakukan yang seharusnya mereka lakukan. Menurut saya, tidak pantas sebuah lembaga publik seperti UGM, yaitu universitas yang dibiayai oleh APBN kita, menuntut informasi publik dari wartawan yang ingin mengedukasi publik. Karena itu tidak ada hubungannya dengan saya tidak dapat keuntungan apa-apa dari itu. Ya kalau penjualan koran itu kan itu sah-sah saja ya, atau media. Tetapi saya tidak punya keuntungan pribadi dari situ. Jadi saya hanya murni mengedukasi masyarakat, dan ternyata setelah saya siarkan kejadian itu, masyarakat banyak sekali yang tidak terima. Bahkan hampir semua komentar yang ada di video itu tidak terima dengan yang dilakukan UGM. Kenapa harus seperti ini? Apakah kemudian saudara pernah juga mengajukan permohonan tersendiri yang untuk kemudian melihat skripsi kepada UGM? Tidak, karena kapasitas saya bukan itu. Kapasitas saya adalah wartawan. Kalau skripsi tersebut tahu saya juga sudah diserahkan kepada Polda Metro Jaya menurut beberapa peneliti yang pernah meminta seperti Bapak bilang. Ada yang pernah meminta. Yang pernah minta kabarnya dapat bagaimana? Apakah kemudian dikabulkan juga untuk melihat? Tidak. Yang pernah meminta itu namanya Bonatua Silalahi, yang kemarin sidang di KIP itu, dan dia meminta beberapa item dan semuanya dijawab oleh UGM dengan berita acara penyitaan Polda Metro Jaya. Berarti menurut UGM barang-barang ini 500 barang ini sudah disita oleh Polda Metro Jaya dan tidak bisa diberikan. Sehingga kami sangat menyayangkan juga Polda Metro Jaya, kenapa tidak, kalau memang sudah selesai digunakan, kenapa tidak dikembalikan supaya wartawan dapat melihat. Selanjutnya silakan dari pihak. Coba. Contoh 3 orang ya. Ya, ya, baik. Terima kasih. Tadi panjang lebar saudara saksi menceritakan telah melakukan serangkaian investigasi, betul ya? Pertanyaan saya yang pertama, apakah di dalam investigasi itu menyertakan seseorang bernama Rismon Sianipar? Ya, saya beberapa kali dalam investigasi saya mengajak beliau, Ya. karena saya mempersiapkan apabila salah satu dokumen, katakanlah dikeluarkan dokumen
KKN atau Ya. arsip desa, beliau bisa menguji itu secara forensik. Ya. Kan saya tidak punya kemampuan itu, Pak. Ya. Jadi dia bisa menguji secara forensik. Di dalam investigasi bersama Desmond Syanipar itu juga sampai kepada Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro yang Anda sampaikan tadi? Sampai. Oke. Apakah di situ Desmond Syanipar juga mewawancara kepada kepala desa atau salah satu aparat kecamatan dan warga di sana juga yang saudara tahu? Diwawancara, Pak. Kami bersama-sama wawancara. Diwawancara. Apakah pada saat wawancara itu Anda juga menanyakan pada kepala desa, pada perangkat kecamatan dan warga gitu? Seingat mereka, Ya. kalau kepala desa menjawab ke saya waktu itu, tahun-tahun itu dia sedang kalau listrik sebenarnya belum ada, Pak. Belum ada ya. Belum ada listrik. Jadi belum ada listrik. Belum. Baik. Apakah pada saat itu seperti tadi yang saudara sampaikan, saudara juga mendengar dari warga bahwa Pak Jokowi pernah datang di sana dengan membawa gitar listrik? Oh, itu yang disiarkan oleh media Kompas ya. Media Kompas ya. Media Kompas. Kalau waktu saya mewawancara di situ, warga tidak ada yang mengingat soal gitar tersebut. Jadi pada saat itu Anda melihatnya dari Kompas. Jadi maksud saya begini, itu Anda kan melakukan penelitian sebagai wartawan secara empiris berada di lokasi itu dan menanyakan pada saat itu belum ada listrik. Belum ada. Belum ada listrik. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, apakah kemudian penelitian investigasi saudara bersama Desmond itu kemudian dibuat buku? Ada dibuat buku namanya Jokowi White Paper. Iya. Tapi itu tulisannya Pak Roy Suryo, Pak Desmond dan Ibu Tifa. Ya, saya pertegas kembali bahwa sebagian atau seluruhnya dari pertanyaan selanjutnya, apakah buku itu bersumber dari penelitian dengan data-data sebagaimana yang saudara lakukan juga? Ya, jelas. Ya. Lalu jika demikian, apakah di dalam buku itu juga memuat peristiwa pertemuan di UGM? Lalu saya lanjutkan kembali. Berikutnya, tadi saudara menerangkan pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Pak Kasmujo. Ya. Bisa diingat itu pertemuan itu tanggal berapa? Selanjutnya, apakah pada saat pertemuan dengan Pak Kasmujo 14 Juni ya? Ya. Juni 2025 menyertakan Desmond juga di dalamnya? Ada. Ada ya. Kemudian apakah juga pertemuan dan investigasi Pak Kasmujo juga dimuat di dalam buku Jokowi White Papers? Dimuat juga, Pak. Dimuat ya. Tahu saya dimuat. Ya. Baik. Tadi saya melanjutkan pertanyaan. Tadi kan saudara ditanya oleh majelis hakim mengatakan bahwa saudara berlatar belakang wartawan. Apakah di dalam proses investigasi Anda juga mewawancara seseorang yang bernama Pak Kasmujo? Iya, saya Ya. wawancara. Nah, di dalam wawancara apakah Pak Kasmujo itu menyatakan dirinya sebagai pembimbing akademik atau pembimbing skripsi, menyatakan itu tidak? Bahkan dia ditanya, Pak, apakah Bapak, pertanyaannya begini ya Pak, Ya, apakah Bapak pembimbing Bapak Joko Widodo? ya. Dan jawabannya seperti tadi langsung lengkap. Jadi kita tidak sempat menanyakan dua atau tiga karena dia langsung menjawab seperti itu dan menutup pintu. Ya. Sepertinya karena dia itu sudah tidak sehat, karena ada lakban, Plaster. di wajahnya. Yang ingin Dua atau tiga. yang ingin saya
pertajam di dalam ruang sidang ini, Pak Kasmujo saat itu mengatakan dia bukan dosen pembimbing dan juga dosen. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, ya, saya lanjutkan kembali. Ini sekarang pertanyaan yang berkait dengan Pak Joko Widodo. Ya. Pertanyaan saya, apakah saudara dulu pendukung setia Pak Joko Widodo? Iya, saya Jawab terus terang aja kalau iya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, karena Anda pendukung setia, apakah Anda pernah memberikan sesuatu dan sesuatu Anda berikan secara langsung berhadapan dengan Pak Joko Widodo? Oh ya, saya berikan koran ini. Ya. Itu kalau boleh diingat bulan berapa, tahun berapa? 2012 kalau tidak salah itu pertengahan tahun saat dinyatakan dia pemenangnya. Dia pemenangnya. Saudara berhadapan langsung. Berhadapan langsung. Bersentuhan tangan begitu? Tangan saya memberikan koran seperti ini. Ya. Ini Pak. Ya. Ya. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, berarti Anda melihat sosok wajah Pak Joko Widodo secara langsung, ya? Dan Pak Ahok di sebelahnya. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah pada saat itu kan sudah muncul kemudian bukan pada saat selanjutnya kan sekitar 2017 2018 hingga saat ini muncul isu tentang ijazah Pak Jokowi diduga palsu. Anda mendengar itu? Dengar. Jika Anda mendengar itu, pernahkah Anda melihat postingan Dian Sandi di akun X atau Twitter pada tanggal 1 Juni 2025 yang sudah dilihat 7,9 juta? Pernah. Saya ingin sampaikan, apakah di depan atau cukup di sini, Bapak? Ini P8. Ya, saya ingin tunjukkan. P8 ya. Zaki, Yaki, di berkas. Ya. Ya. Mohon. 8 ya. Iya, P8. Ini. Ya, tadi saudara saksi mengatakan memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi dalam bentuk liputan utama, Ya. dan memberikan ucapan koran. salaman. Ya. Pak Jokowi terpilih sebagai gubernur. Terpilih Apakah Pak Jokowi wajahnya seperti ini? Sangat jauh ya menurut saya. Ya, bukan. Sama tidak dengan yang Anda lihat? Anda kan Tidak. salaman berhadapan langsung. Ya. Tidak. Lalu apakah postingan Dian Sandi yang Anda lihat ijazahnya seperti ini? Iya. Iya. Ya. Seperti ini ya, jelas. Ya, baik, terima kasih. Oh, itu postingannya. Ya, ini mohon maaf, kami tunjukkan di P7. Ini postingannya, mohon silakan rekan Ya. ini postingannya ini. Ya, sama, melihat ini, gambarnya sama. melihat ini juga. Ya. Oke. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, Anda kan wartawan. Apakah Anda pernah melakukan investigasi ijazah sejenis ini dari alumni UGM yang lulus di tahun yang sama, tahun 85? Investigasi secara khusus sebelum kasus ini Ya. mencuat, tidak. Tidak. Setelah kasus ini mencuat, Ya, saya memeriksa berbagai ijazah yang beredar di internet. baik, saya lanjutkan kembali. Anda tadi saya tanya berikan koran dan kemudian melihat postingan Dian Sandi termasuk ijazah kami tunjukkan tadi wajahnya berbeda sama sekali. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Anda pernah mendapatkan atau meneliti buku 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM warna hijau yang terbit tahun 1988? Ya, saya pernah. Bisa ditunjukkan? Sebentar ya. Pernah memegang? Saya pernah memegang buku serupa. Mohon maaf Bapak Hakim. Ya. Karena buktinya banyak. Ya, Bapak Ibu ya, tidak boleh live streaming ya. ya, ini ya. Lengkap lah. Baik, boleh kami tunjukkan di depan Bapak Hakim? Lalu, Ya, monggo silahkan rekan bukti P bukti P27 dan 28. Ya, belakang.
Mohon maaf, Anda kan melihat aslinya, apa kopinya seperti ini, buku yang Anda lihat? Iya. Ya. Apakah di halaman 280 ada gambar seperti ini? Ada. Apakah gambar ini sama dengan yang diposting Dian Sandi? Sama. Sama. Oke, terima kasih. Izin Pak Hakim. Iya. Ini di buku ini juga ada nama Saminuddin yang saya sebut tadi. Iya. Kebetulan pas di atasnya Pak Joko Widodo. Samudin Baluri tahu oh ini. Iya. Jadi itu yang Iya. menunjukkan skripsi juga. Iya. Jadi Menarik juga ternyata ya, sama. ya, pertanyaan wajahnya sama dengan ini yang di akun Yang di Dian X Sandi, ya? Dian Sandi sama. Ya. Silakan duduk kembali. Ya. Baik, pertanyaan saya selanjutnya. Saya berterima kasih Anda sudah mencerahkan Indonesia, Anda mencerahkan dunia pendidikan, dan Anda mencerahkan siapapun yang ingin mendapatkan kebenaran. Sekarang pertanyaan saya berlanjut tentang citizen lawsuit sendiri. Tadi kalau tidak salah saya mendengar dari pertanyaan rekan kami Pak Dr. JB Irfan, Anda pernah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian diklarifikasi dan dihapuskan ya? Tidak, itu salah. Oh salah. Saya tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, mohon maaf, pertanyaan saya ralat. Berarti Anda tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak pernah. Ya. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, Anda tadi di awal ditanya majelis hakim mengatakan tentang citizen lawsuit, ya. Ya. Nah, apakah saat ini yang kami gugat yang berkaitan dengan citizen lawsuit ada di ruang sidang semua? Jadi satu adalah saya luruskan kembali, tergugat satunya bukan UGM, tapi tergugat satunya adalah Pak Joko Widodo, tergugat duanya Rektor UGM, tergugat tiganya Wakil Rektor 2, dan tergugat 4 adalah polisi. Saya ingin tanyakan, Anda kan wartawan dan Anda praktek, artinya Anda secara empirik terlibat, bukan hanya meliput, terlibat. Karena tadi ada di situ Rismond, dan penelitian saudara itu salah satunya dipakai data oleh Rismond di dalam bukunya Jokowi. Yang ingin saya tanyakan, tadi saya menyebut Pak Joko Widodo, terutama Rektor UGM, kepolisian, apakah mereka sudah membuat klarifikasi, menunjukkan ijazah supaya jernih menurut yang Anda lihat? Tidak ada. Tidak ada. Klarifikasinya semua hanya dalam bentuk kata-kata saja, narasi saja. Iya. Jadi apa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara alami hingga saat ini, negara baik itu UGM, baik itu kepolisian, belum pernah menunjukkan ijazah. Belum pernah Ya. publik. Ya. Terus yang terakhir dari kami, ya, yang terakhir dari kami yang ingin kami tanyakan, apa yang terjadi pada peristiwa di UGM tanggal 15 April? Tanggal 15 April. Yang terjadi. Ya. 15 April itu ada acara ada sebuah kejadian di ruangan 109 di mana beberapa dosen UGM termasuk kalau saya tidak salah Profesor Wening menunjukkan beberapa skripsi termasuk Saminuddin Marurito dan Joko Widodo kepada 3 orang saja yang dipersilakan masuk, yaitu Roy Suryo, Moncanipar, dan Dr. Tifa. Anda tidak masuk di dalamnya? Saya tidak bisa masuk. Ya. Wartawan tidak ada yang dibolehkan masuk. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, kan hanya berapa orang tadi? Roy Suryo, Rismond Sianipar, kemudian Dr. Tifa, 3 orang. Setelah mereka keluar, apakah dia bercerita kepada Anda sudah ditunjukkan ijazah begitu? Tidak. Bukan ijazah, skripsi. Skripsi ya. Pertanyaan dari kami pribadi barangkali cukup, barangkali disambung rekan kami. Kami lanjutkan. Majelis, saudara saksi kan tadi sudah menjelaskan bahwa saudara saksi ini kan seorang wartawan. Iya betul. Langsung saja, mulai kapan saudara saksi ini mengikuti perkembangan polemik masalah ijazahnya Pak Jokowi? Sejujurnya
dari dulu saya sudah sering mendengar ada yang tidak mempercayai bahwa Bapak Joko Widodo mempunyai ijazah asli sejak 2019 mungkin ya. Tetapi karena tidak ada keanehan di situ, saya sebagai wartawan tidak merasa itu perlu diinvestigasi lebih lanjut. Tetapi waktu UGM menutup jalan itu, wah ini berarti ada sesuatu. Kan biasanya kita sebagai wartawan sudah tahulah kelakuan para pejabat. Kalau tidak ada kesalahan gampang ditemui, tapi kalau ada kesalahan sulit ditemui. Itu pengalaman saya sebagai wartawan. Nah ini kenapa kok UGM sulit ditemui? Berarti ada apa di balik ini? Berarti saya harus mencari sesuatu, itu aja. Di situ saya baru tertarik menginvestigasi ijazah Bapak Joko Widodo. Saudara saksi sebagai wartawan itu juga pernah atau meliput mungkin seminim-minimnya mungkin membahas, walaupun tidak menerbitkan tulisan atau membuat video. Pernah dengar tentang perkaranya Gus Nur dan Bambang Tri? Pernah. Setahu saya Bambang Tri itu wartawan juga ya, dan di penjara. Itu apakah terkait dengan? Karena ijazah juga, betul. Ya, itu tahun berapa kira-kira? Waduh, saya kalau ditanya tahunnya mungkin 2020-an ya. 2020. 2020-an Baik. sekitar. Ya. Terus kemudian saudara saksi tadi menjelaskan bahwa saudara saksi hadir juga waktu pertemuan di UGM. Ya, Tanggal 15 April. April 2025. 5 tahun setelah itu mungkin Ya. sekitar. Jadi timeline-nya adalah 2020, mungkin 2019 sudah ada pembahasan itu. Kemudian 2025 saudara saksi bekerja sebagai wartawan, menggali berita yang ada di sana. Betul. Tadi sudah ditanyakan banyak, termasuk majelis dan rekan kami juga, Dr. Muhammad Taufik. Apakah setelah ada pertemuan itu, UGM secara resmi, itu apakah mengumumkan pertemuan itu kepada masyarakat? Bahwa UGM ini sudah bertemu dengan para penanya, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bang Rismon. Itu pertemuannya seperti ini, apakah dijelaskan melalui forum yang resmi? Mereka menjelaskan melalui postingan medsos di tanggal 15 itu langsung. Postingan medsos? Ya, ada postingan medsos dari UGM, tapi sayangnya saya tidak menyiapkan itu ya. Mungkin nanti bisa saya susulkan. Postingan itu berisi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pertemuan. Setelah saudara saksi melihat postingan itu, yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah UGM ini kan representasi dari negara kan begitu. Betul. Apakah UGM ini menunjukkan dalam postingan itu apakah berkas-berkasnya resmi? Seperti contohnya mungkin transkrip nilai atau Tidak. kwitansi pembayaran uang kuliah atau yang lain itu tidak berarti. Tidak ada, hanya pemberitahuan bahwa ada kegiatan itu tadi pagi. Cuma itu saja. Hanya itu. Tidak menunjukkan bukti apapun. Tidak ada. Apalagi sebuah ijazah tidak diperlukan. Tidak ada. Kemudian kita maju ke apakah saudara saksi pernah mendengar juga bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu pernah mengadakan konferensi pers? Tahu. Saudara menyimak itu? Saya menyimak karena waktu itu saya sudah terlapor kalau nggak salah. Iya. Iya. Saudara saksi hadir nggak di acara itu? Tidak, karena undangan konferensi pers itu entah kenapa tidak sampai ke media kami. Oke. Mungkin saudara tahu ya? Tahu langsung dari TV saja. Dari TV saja. Dari TV itu menurut saudara saksi yang dialami sendiri dari Barreskrim itu menunjukkan ijazah juga? Menunjukkan tapi dengan fotokopi yang sudah ada ketumpahan sesuatu di tengahnya gitu. Jadi yang saya lihat sih kurang memuaskan juga. Fotokopi yang ditunjukkan di layar itu terlipat dan di tengahnya ada ketumpahan kopi atau teh. Saya kurang. Berarti yang saudara lihat itu yang Di TV itu. di TV itu Barreskrim hanya menunjukkan apakah itu mirip dengan apa yang diunggah oleh Dian Sandi?
persis sama. Kalau kontennya persis sama tapi hitam putih karena fotokopi. Kalau versi hitam putih ya. Iya. Kalau yang diupload oleh Dian Sandi adalah Berwarna. yang bisa kita buka, mungkin itu adalah sebuah foto mungkin seperti itu. Ya. Ya. Saya lanjutkan. Tadi kan saudara juga menjelaskan bahwa saudara pernah ke Wonosobo waktu itu. Nah ini saudara kan sudah ketemu dengan beberapa warga ya. Ya. Tadi kan juga sudah dijelaskan ada beberapa kejanggalan. Apakah warga itu juga menunjukkan kejanggalan itu sebenarnya? Warga di situ cenderung tidak mau berdialog panjang ya, Yang Mulia, karena mungkin mereka tidak mau terlibat, mungkin ya, tidak mau terlalu terlibat dalam. Tapi yang saya bicara panjang itu dua. Satu itu camat kalau saya nggak salah, dan yang satu itu adalah kepala desa. Camat memberitahu bahwa dulu kantor ini adanya di depan. Jadi kantor kecamatan Wonosobo itu sudah dirubuhkan gedung lamanya dan dipindah ke belakang, sehingga yang bekas gedung itu jadi tempat parkir. Dan arsip-arsip yang saya mintakan itu adanya di sana, sehingga sudah musnah dengan sendirinya. Saya nggak tahu entah dia simpen di mana, tapi tidak bisa dia cari lagi, katanya begitu. Dan kalau di kepala desa, dia kan masih muda, jadi dia tidak mungkin tahu tentang itu. Tetapi untuk arsip-arsip desanya juga sudah nggak ada waktu saya meminta itu. Oke. Yang saya maksudkan begini, dari Palestina itu kan orang yang dalam konferensi pers itu kan salah satu yang ada di video tersebut kan mengucapkan bahwa Pak Jokowi ini KKN-nya tahun 83. Oh iya. Nah, kemudian ada video lagi di situ Pak Jokowi sendiri bahkan juga ngomong bahwa 85. tahun 85. Nah ini warga nih pilih yang mana? Kepala desa menyatakan 83. Padahal saya waktu itu agak bertengkar dengan kepala desanya ya. Bu, katanya 85 Bu. Tidak, 83 katanya. Jadi dia bersikeras bahwa itu 83 pada hari itu. Dan itu ada buktinya di video. Ada video Lengkap. ya. Tapi Pak Jokowi waktu itu bikin video 85. Itu setelah kami datang ke sana, keesokan harinya atau 2 hari setelahnya Pak Jokowi mengatakan 85. Dan setelah itu tidak ada lagi yang mengatakan 83. Baik. Saya lanjutkan pertanyaan Ya. saya. Saudara tadi kan mengatakan bahwa dalam kapasitas saudara sebagai wartawan Ya, dan menginvestigasi sebuah berita, saudara melakukan kunjungan ke rumahnya Bapak Kasmujo. betul. Ya. Waktu itu saudara bersama siapa saja? Saya bersama Pak Rismon Sianipar dan bersama Pak Janek Siahaan. Kami bertiga saja mendatangi rumah tersebut. Nah, di situ kan saudara saksi langsung menuju rumah atau mungkin tanya dulu ke tetangga atau bagaimana begitu? Saya mengetuk rumahnya dan tidak ada suara sama sekali. Jadi saya bertanya ke tetangga-tetangga dan katanya memang Pak Kasmujo itu waktu itu baru beberapa hari yang lalu kecelakaan jatuh di dekat situ juga jatuhnya, dan makanya saya melihat ada plaster di wajahnya. Oh, jadi mungkin karena itu gitu. Itu waktu ketemu itu saudara sudah mungkin sekali langsung ketemu atau Langsung ketemu. oh sekali aja? Ya, jadi sekali itu saya ketuk pintu depan, tidak ada yang buka. Saya tanya-tanya, ada kok katanya di dalam. Baru ini agak lucu sedikit ya, Bang Rismon dan Pak Janes ini kan perokok, saya tidak. Mereka kayaknya kehabisan rokok dan mencari warung. Nah, dia ke belakang, ke arah belakang rumah Pak Kasmujo dan menemukan sebuah warung. Ternyata itu warung milik Pak Kasmujo. Jadi sangat tidak disengaja.
ya anugerah Tuhan juga lah bisa ketemu. Dan waktu ditanya rokok katanya, baru keluarlah Pak Kasmujo untuk mungkin maksudnya melayani pembelian rokok ya. Lalu ditanya, Pak Janis dan Pak Rismon langsung bertanya, Pak Kasmujo apa kabar, sehat? Apakah Anda pembimbing skripsi? Langsung gitu. Jadi langsung nembak, enggak, saya nggak mau diwawancara katanya. Saya bukan pembimbing skripsi, bukan pembimbing akademik. Saya di bawah 50 tahun, saya masih golongan 3 atau apa gitu, belum bisa, dan masih sarjana muda. Jadi 5 hal itu yang dia tekankan. Ya, yang saudara saksi jelaskan terakhir itu tadi kan sudah kita ketahui di media sosial atau Betul. apapun. Setelah peristiwa itu kan mungkin istrinya atau anak. Oh ya, istrinya juga setelah Pak Kasmujo masuk ke dalam kan akhirnya rokoknya tidak jadi dibeli karena beliaunya tidak mau bertemu siapa-siapa. Ya. Lalu yang muncul ke depan itu istrinya untuk melayani penjualan rokok tersebut, dan di situ istrinya juga kami ajak bicara. Memang Bapak waktu itu belum bisa membimbing skripsi ataupun akademik. Justru dikuatkan istrinya. Dikuatkan, dan ada di video yang panjang. Oke. Setelah ada pertemuan itu, Ya, apakah ada dari keluarganya Pak Kasmujo itu terus membuat konferensi pers untuk membantah, apa yang diomongkan dari Pak Kasmujo ini keliru? Oh, tidak. Dari pihak keluarga mohon maaf begitu. Tidak ada. Tidak ya? Tidak ada. Tidak aja. Berarti tidak pernah dibantah Pak. Dan lucunya beberapa bulan sesudahnya, tanpa ini ya, mungkin waktu itu kami sedang ada acara juga di Yogyakarta, bedah buku atau semacamnya, kami iseng saja datang ke rumah Pak Kasmujo lagi, beli rokok lagi, dan ibunya keluar dan bercakap-cakap dengan santai saja dengan kami, menguatkan hal yang sama. Iya, gimana sih masa Pak Kasmujo dikatakan seperti itu. Jadi percakapan santai, tidak divideokan tapi. Tidak divideokan. Kami hanya beli rokok sekali lagi aja untuk iseng saja. Beliau masih menerima dengan baik. Menerima dengan baik, sangat baik. Tetapi sayangnya tidak dijadikan Video sebagai saksi mungkin. Oh iya. Itu yang tadi saya katakan, entah kenapa sampai saat ini Pak Kasmujo itu tidak dipedulikan oleh kepolisian. Kan kasihan juga sebenarnya, kalau menurut saya, ini menurut pribadi saya, malah dia yang paling dirugikan oleh kasus ini. Namanya dibawa-bawa terus, tetapi tidak ada kejelasan dia itu siapa sih sebenarnya, dan dia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya dengan tadi saudara saksi juga menerangkan bahwa dalam polemik ijazah ini kan berkelanjutan, bahkan ini berkembang kalau menurut saya gitu. Jadi kalau saudara betul melaporkan seseorang dengan mungkin inisialnya AA itu ke Ya betul. kepolisian. Betul. Saya melaporkan seseorang dengan inisial AA, kalau majelis hakim ingin saya sebutkan namanya boleh. Karena mencemarkan nama baik saya, mengatakan saya wartawan gadungan tadi. Wartawan gadungan. Mohon izin yang mulia, untuk mempersingkat waktu lebih bijak dan tepat apabila pertanyaan yang disampaikan kepada saksi ini hendaknya pertanyaan yang relevan saja dengan ruang lingkup peristiwa hukum yang menjadi sengketa. Terima kasih. Ubah pertanyaan. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja ya. Saudara dalam laporan itu disebut dalam sebuah peristiwa sebagai wartawan gabungan. Betul. Saudara disuruh menunjukkan sebuah kartu yang mendukung bahwa saudara itu profesinya sebagai seorang wartawan. Iya, saya disuruh menunjukkan kartu identitas wartawan utama saya dari Dewan Pers. Kalau mau diambil nanti saya. Benar. Disita nggak sama polisi? Tidak disita, dikembalikan ke saya. Dikembalikan. Ya. Itu kan berbeda. Jadi ketika kita bicara ijazah itu hanya ditunjukkan, tapi juga tidak pernah ditunjukkan sampai hari ini. Ya. Penutup pertanyaan saya adalah saudara sebagai wartawan sudah mengikuti dan lain sebagainya, bahkan berkelanjutan menyerempet masalah-masalah yang lain.
menurut saudara saksi, pernah nggak ijazah ini ditunjukkan oleh negara? Atau negara menyuruh mungkin dari UGM atau dari kepolisian itu menunjukkan ijazah itu ke masyarakat? Ya, saya sangat menyayangkan ya sebagai wartawan yang ingin mengedukasi masyarakat bahwa kenapa Bapak Joko Widodo tidak datang sendiri ke sini dan menunjukkan ijazahnya saja. Dengan begitu, sidang CLS ini kan akan memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Ya, dan dengan kartu yang tadi dikatakan itu, saya jadi ingat itu dikembalikan karena diyakini asli. Kalau memang ijazah Pak Jokowi diyakini asli oleh para penyidik di Polda Metro Jaya, ya dikembalikan saja seperti kartu saya. Dan 500 bukti yang diambil dari UGM dikembalikan saja ke UGM, sehingga bisa kita lihat di sini. Gitu Pak Hakim, bukan bermaksud mengajari tetapi saran saja. Makasih. Saran saja. Cukup? Dari kami cukup. Silakan dari terima kasih yang sudah ditanya. Baik, yang bergerak kami akan masuk pada lingkup pokok sengketa di dalam perkara ini saja yang ya. Saudara saksi ya, tadi di awal keterangan saudara telah menerangkan bahwa di dalam gugatan CLS tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam statusnya sebagai warga negara ini mengajukan tuntutan kepada negara atau penyelenggara negara boleh karena dianggap lalai untuk memenuhi atas hak-hak daripada warga negara. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudara saksi yang saudara ketahui status Pak Jokowi yang saat ini dalam kedudukan sebagai tergugat satu, apakah sebagai penyelenggara negara yang saudara ketahui? Yang saya ketahui beliau masih Dewan Pengarah dan Antara. Dewan Pengarah atau Pembina ya, saya lupa. Pembina dan Antara. Apakah saudara tahu kapan Pak Jokowi dilantik dan juga telah mendapatkan SK sebagai Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Danantara? Itu diumumkan langsung oleh Danantaranya sendiri di media sosial. Jadi saya merasa tidak perlu melihat langsung pelantikan tersebut, bahwa mereka sudah mengakui bersama dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, bersama dengan beberapa orang lain, Pak Erick Thohir, dan ada jajarannya di situ. Jadi apa yang saudara tahu sebatas pendeklarasian dari posisi Pak Jokowi di BP Danantara, namun demikian apakah saat ini dia sudah menerima SK atau belum, dilantik atau belum, saudara tidak tahu pasti ya? Ya, tidak tahu pasti karena tidak disiarkan. Baik. Untuk selanjutnya, saudara tahu peristiwa hukum yang disengketakan oleh penggugat terhadap Pak Jokowi? Gugatan kita. Saudara tahu? Gugatan kita. Ya, saya tidak tahu secara mendetail isi gugatannya, tetapi terkait ijazah beliau yang tidak pernah ditunjukkan. Ya, saudara bisa memberikan suatu keterangan lebih lanjut, terus saya sampaikan bahwa peristiwa hukum yang disengketakan oleh penggugat terhadap tergugat satu dalam hal Pak Jokowi adalah karena Pak Jokowi tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazah aslinya kepada tim pembela ulama dan aktivis ketika mendatangi rumah kediaman Pak Jokowi. Ini yang menjadi posisi. Ya. Untuk itu layak kami tanyakan kepada saudara, yang saudara ketahui tentang TPUA itu sendiri apa? Yang saya ketahui tentang TPUA, saya tahu bahwa mereka di antara mereka 5 orang menjadi terlapor. 5 orang sebagai terlapor. Di antaranya Egy Sujana, Ya. Damai Hari Lubis, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi. Oke, ini personil-personil
yang di dalam TPA dalam kapasitas sebagai pengurus sepengetahuan saudara seperti itu. Iya, ada yang sekretaris, bendahara, wakil ketua dan seterusnya. Baik. Saudara sudah pernah melihat secara seksama anggaran dasar atau akte pendirian TPA itu sendiri? Wah, itu tidak lah, kalau itu kan dokumen legal, tetapi mereka waktu bertemu di Polda sebagai terlapor dengan saya, ya mereka ada mengakui bahwa mereka itu adalah pengurus TPUA. Pengurus TPA. Ya. Terkait dengan maksud dan tujuan TPA itu didirikan atau dibentuk, apakah saudara juga tahu? Wah, saya tidak tahu sampai ke situ. Demikian pula tentang kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan TPA, apakah saudara juga tahu? Tidak tahu, karena saya bukan anggotanya juga ya Pak. Untuk Tidak tahu. Ya, saya sebatas menanyakan tentang tahu tidaknya sanksi mengenai TPA itu sendiri. Ya. Saudara tidak tahu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, saudara saksi. Saudara tadi telah memberikan suatu keterangan yang pada pokoknya ketika saudara mendapatkan undangan, Mas Proisorio dan kawan-kawan datang ke UGM untuk melakukan pemeriksaan terhadap skripsi. karya ilmiah berupa skripsi ya, Betul. punya Fakultas Kehutanan UGM. Waktu itu saudara akhirnya bisa ikut melihat pula tentang skripsi. Tidak. Ya. Tapi setidak-tidaknya atas pemberitahuan oleh Mas Proisorio dan kawan-kawan, memang benar sudah diperlihatkan karya ilmiah bentuk skripsi atasnya Pak Jokowi ya. Diperlihatkan dan difoto. Saya melihat fotonya. Diperlihatkan dan difoto. Ya. Oke. Kemudian terkait dengan koran harian KR, Kegiatan Rakyat dan Rakyat. Betul. Saudara juga diperlihatkan. Tidak, waktu itu saya tanggalnya sama dengan tanggal Kasmujo 14 Juni. Saya pergi ke perpustakaan daerah Yogyakarta di depan DPRD kalau saya nggak salah itu, dan saya mencari di antara tumpukan arsip yang segitu banyaknya, ternyata kepolisian mungkin Bareskrim, saya tidak tahu kepolisian yang mana, sudah menyita, artinya mengambil setumpuk koran itu dari perpustakaan Yogyakarta, dan saya ditunjukkan versi digitalnya yang masih saya pegang arsipnya sampai sekarang, dan saya lihat ada nama Joko Widodo. Joko Widodo sebagai salah satu peserta simpan baru Ya. yang dikatakan diterima atau tidak di Fakultas Kehutanan. Boleh saya tambahkan sedikit Pak ya? Saya tambahkan sedikit. Kenapa saya mencari koran Kedaulatan Rakyat itu? Karena saya berkonsultasi dengan teman-teman saya yang bersuku Jawa. Karena Kedaulatan Rakyat itu kan memakai tanggalan Jawa di atas. Iya, iya, iya. Yaitu bulannya Pasa, PASA, Poso dibacanya. Tetapi di situ ditulis puasa. Ternyata di Kedaulatan Rakyat itu saya fair aja. Ternyata mungkin di tahun 85 itu Kedaulatan Rakyat salah menulis. Jadi selama 1 bulan itu tulisannya puasa. 80. Tahun 80, maaf Pak. Tahun 80 itu dia tulis puasa. Tetapi di tahun-tahun lainnya ditulis pasa alias poso. Saya ngucapin bahasa Indonesianya aja lah, pasa. Selanjutnya saudara pernah melihat juga buku alumni Pernah? Fakultas Kehutanan UGM yang di dalamnya seperti apa yang saudara terangkan atas pertanyaan yang disampaikan oleh pihak penggugat dan telah diperlihatkan pula. Ya. Apakah ada nama Joko Widodo? Ada. Ya. Seperti tadi kita lihat bersama. Artinya selama ini dokumen-dokumen yang telah saudara lihat, baik berupa skripsi meskipun Anda tidak melihat secara langsung, tapi setidak-tidaknya itu saudara peroleh dari saudara Roy Suryo. Ya. Kemudian yang kedua juga sudah pernah melihat berita atau koran ya yang ada di Kedaulatan Rakyat, di dalamnya juga terdapat nama Joko Widodo. Ya. Begitu juga buku alumni, Ya. namanya juga Joko Widodo. Namanya juga Joko Widodo. Masalah itu apa artinya? Nanti biar Mas Bisake.
Ya, saudara tidak memberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau menyimpulkan, tapi setidaknya saudara benar melihat baik di dalam koran di waktu itu adanya suatu pengumuman siapa peserta yang dinyatakan lulus. Begitu juga di dalam skripsi telah ada juga nama skripsi atas nama Pak Jokowi, termasuk di dalam buku alumni kan demikian. Itu ada suatu karya. Apakah Ada satu dokumen lagi Pak, boleh saya katakan? Ada satu dokumen lagi yang menarik perhatian saya, yaitu pendaftaran mahasiswa pencinta alam yang beredar di mana-mana. Tetapi yang paling menarik perhatian saya dari dokumen itu, Joko Widodo KT 1681 kalau saya nggak salah ya, nomor mahasiswanya beliau dan seterusnya sama seperti yang kita tahu selama ini, tetapi tanda tangannya berbeda sekali. Dari dulu saya pernah bertemu Pak Joko Widodo di satu acara kampanye dan saya minta dia menandatangani baju saya, ditandatangani di dada sini, dan itu sangat jauh berbeda sekali dengan tanda tangan yang ada di Mapala itu. Jadi di situ saya juga agak kebingungan. Baik. Untuk sebenarnya cukup yang mulia. Ya, kesempatan dari untuk terbuka buat tiga dan ya. Terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan saudara saksi. Tadi saudara saksi menyampaikan tanggal 15 saudara diundang oleh alumni. Jadi siapa yang mengundang? Alumni yang mengundang saya itu Roy Suryo memang. Di dalam pertemuan di tanggal 15 itu selain Roy Suryo ada dari mana saja yang datang ke UGM? Banyak sekali Pak, alumni kehutanan UGM dari tahun yang berbeda-beda. Dan bahkan ada dari fakultas lain. Dan detailnya itu saya tidak hafalkan, tapi ada di video saya sendiri. Kemudian saudara tadi kan menyampaikan bahwa melihat info di media sosial bahwa ada Penutupan jalan. Saudara datang ke UGM tanggal berapa? Tanggal 15 April pagi, baru sampai di Yogyakarta. Oke. Saudara datang bersamaan dengan Rismon? Tidak. Dan Rasulullah? Saya naik mobil sendiri karena membawa alat-alat banyak ya, alat kamera dan seterusnya. Mobil sendiri. Apakah ketika saudara datang di tanggal 15 itu kondisinya belum banyak orang? Oh, sudah banyak orang. Sudah banyak orang. Ada berapa orang di sana? Kalau saya boleh bilang yang datang dan menunggu di luar saja itu lebih dari 50. Lebih dari 50 atau lebih dari 100 orang? Waduh, saya agak lupa ya. Tapi berkerumun di sana? Ya, kalau berkerumun itu kan satu titik. Ini ada yang duduk di sana, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol. Karena kan acara tersebut kan berlangsung sekitar setengah jam lebih ya. Jadi ada yang berpisah-pisah lah duduknya. Jadi nggak berkerumun seperti itu. Di tanggal 15 itu selain dari Pak Roy Suryo dan Rismon dan Dr. Tifa, tapi ada dari TPUA, masa dari TPUA yang datang ke UGM? Nah, begini Pak. Jadi pagi-pagi itu karena UGM harus memakai ruangan itu untuk sesuatu yang lain, saya tidak tahu, sehingga pertemuan itu hanya boleh dilakukan setengah jam atau 1 jam gitu ya, kira-kira segitu. Dan setelah itu ketiga orang, Roy, Rismon, Tifa keluar, dan sampai kami bubar, yang dikatakan TPUA itu belum datang, dan saya tidak kenal satupun TPUA di waktu itu, di saat itu. Yang TPUA itu datangnya setelah kami kira-kira jam-jam 2 siang, jam 3 sore gitu. Kalau saya nggak salah ya, itu saya juga nggak tahu. Saudara di sana sampai jam berapa di UGM pada tanggal 15 itu? Sampai jam 5, jam 6 sore. Melihat banyak masa nggak di sana? Tidak, karena saya duduk di cafe UC. UC itu apa ya? University Club ya namanya ya. Saudara melihat ada kerusuhan dengan mahasiswa di sana karena sedang UTS? Tidak. Oke, saya lanjutkan. Tadi kan saudara menyampaikan bahwa saudara sebagai wartawan senang. Betul. Ketika tanggal 15 saudara diundang, Ya. itu inisiatif sendiri atau ada penugasan dari senang? Saya pemimpin redaksinya Pak. Jadi saya bisa memutuskan sendiri, inisiatif sendiri. Saudara pemimpin redaksi. Saya pemimpin redaksinya. Hasil yang saudara liput bentuknya apa? Apakah Video. atau tulisan? Video.
video itu saudara uploadnya di medianya Sentana atau YouTube pribadi? Di media Sentana, di YouTube-nya media Sentana. Jadi YouTube media Sentana itu hanya berisi berita saja semuanya. Kemudian saudara menyampaikan bahwa saudara pernah beberapa kali mendampingi saudara Rismon ke Kepoyan tadi ya. Itu inisiatif sendiri atau memang saudara Yang lihat ini seperti ini saya kalau sayanya bertindak sebagai wartawan dan Bang Rismon itu seperti yang saya tadi katakan untuk menjaga-jaga siapa tahu ada dokumen yang bisa ditunjukkan. Kalau saya yang melihat kan, saya melihat kertas yang kiri dan yang kanan itu pun saya nggak tahu bedanya apa. Tapi kalau ahli forensik, mungkin dengan melihat begini saja sudah tahu, oh ini uang palsu, ini uang asli misalnya ya. Kita mencontohkan uang misalnya. Jadi saya merasa ada manfaatnya kalau saya mengajak beliau ikut. bukti ya. Setelah saudara Rismon ahli apa? Forensik apa? Digital atau analog apa? Setahu saya ahli digital forensik. Nah, ketika yang tadi saudara sampaikan ketika ada misal ada surat, ya dia bisa ngecek analog gitu, bisa membedakan mana yang asli mana palsu. Bisa. Sebenarnya harus difoto dan dianalisa dengan programnya ya. Tapi kan paling tidak dia bisa memfoto dan dia tahu bagian mana yang perlu diteliti gitu loh. Jadi seperti waktu mereka ke UGM tanggal 15, mereka memfoto dan mereka meneliti itu kan sama saja. Kemudian ketika saudara ke rumah Pak Kasnujur, ya, saudara di situ tadi menyampaikan sebagai wartawan. Apakah saudara menjalankan kode etik ketika melakukan wawancara, memperkenalkan diri, menghargai haknya? Iya. Saya dengan terang-terangan membawa kamera ya, membawa handphone kamera. Mohon Pak izin, apakah Bapak adalah seorang bla 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 bla. Artinya kan kode etik jurnalistik itu selama kita melakukan kegiatan jurnalistik yaitu menanyakan sebuah informasi ke seseorang, artinya tidak memaksa. Kalau memaksa kan mungkin saya rusak pagar rumahnya, saya memaksa masuk ke dalam, saya menggunakan kekerasan atau apa. Selama tidak ada hal-hal seperti itu, sejauh pengetahuan saya itu sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kemudian untuk yang diupload yang rekaman yang merekam saudara atau Pak semua? Kami berganti-gantian, saya lupa. Pokoknya di antara kami ada yang memegang kamera lah salah satu. Kemudian berkaitan dengan substansi gugatan ya. Ini kan disampaikan oleh para penggugat ini kaitan dengan video rektor dan video rektor. Dari video ini pernah saudara melihat? Pernah melihat tapi sekilas saja, nggak terlalu saya dalami isinya apa. Kemudian terkait dengan scientific evidence yang saudara kan berulang kali kami ya mendampingi Pak Rismon ya. Betul. Berarti kan otomatis saling berkomunikasi. Terkait dengan scientific evidence ini yang dilakukan Pak Rismon terhadap ijazahnya Pak Jokowi, apa yang dia lakukan? Penelitian apa yang dia lakukan? Saya merasa tidak bisa mendalami itu ya. Penelitian yang dia lakukan itu adalah terhadap sebuah gambar digital dan memeriksa apakah dokumen itu sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Gitu. Saudara tahu sumber yang diteliti sumbernya dari scan ijazah asli atau dia ambil dari media sosial? Ini oleh Pak Rismon itu. Saya tidak tahu ya dia mengambil dari mana, tetapi secara dia adalah seorang peneliti yang sudah mempublish banyak sekali buku mengenai digital forensik. Saya percaya dia mendapatkan itu dengan cara yang benar dan melakukan metode yang benar atas penelitian tersebut. Ya, sudah ditanya. Oke, saya ingin mendalami yang pertama saudara saksi itu kaitan tadi ya, saudara kan tanggal 15 itu kan memang tidak ada di ruangan 109 tadi gitu ya. Iya, setahu saya 109.
ya saudara memang di luar gitu ya. Saya di luar. Jadi saudara tidak tersedia dalam pertemuan tersebut. Gitu Ya. ya. Nah, kemudian tadi sudah mengatakan bahwasannya postingan UGM resmi itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam isi pertemuan gitu. Ya. Nah, saya ingin tanya gitu ya, saya ingat saudara gitu, apa postingan UGM pada saat itu? Bahwa para peneliti alias alumni-alumni UGM itu telah melihat skripsi dan pertemuannya berjalan lancar. Seingat saya seperti itu. Tapi saya nggak tahu detailnya ya. Saya nanti mungkin harus saya baca lagi. Iya, betul, saya langsung buka ya postingan Ya. UGM pada tanggal 15 April ya. Betul. 2005 itu apa ya, tidak ada ya yang saudara sampaikan tadi itu gitu. Kemudian bagaimana kemudian saudara saudara kan tidak di dalam gitu ya. Ya. Kemudian saudara kemudian menyebutkan bahwa pertemuan UGM itu tidak sama dengan pertemuan dalam itu. Gimana saudara menyebut? Itu keterangan dari orang-orang yang ada di dalam, Pak Roy, Pak Rismon, dan Ibu Tifa. Dan mereka merasa mereka memerlukan sebuah forum untuk menjelaskan apa yang mereka sebenarnya alami, dan saya sediakan forum itu dan saya siarkan. Hanya itu saja. Makanya saudara memang tidak ada di dalam ya. Tidak ada. Mungkin majelis itu nanti kami tangkap secara kesimpulan yang ini. Yang kedua kaitan dengan saudara kan tadi diundang ya. Ya. Ini alumni saya Seperti apa? Apakah surat, WA, Oh ya, WA saja. seingat saudara yang diundang ini gitu. WA ini apakah saudara Kamu mau substansinya apa? Itu jadi polemik solo Banyak. aja. Untuk Yang penting ini ya undangannya sih cukup terbuka ya untuk para jurnalis, alumni UGM dan bla 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 seperti itu kira-kira. Tetapi kalau dikirim ke saya berarti kan mengundang saya. Itu lagi Dan Pak harus perlu menyebutkan namanya secara spesifik. itu kira sampai tutupnya saya. undangannya seperti apa? Baru ditutup. Kemudian masyarakat datang terus sehingga seluruhnya seperti apa? Iya, artinya kami akan memeriksa, kami para alumni UGM akan memeriksa skripsi dan silakan hadir untuk meliput. Rupanya beda iki ganteng. Sebatas itu saja. Beda. Oke, kemudian terkait dengan Pak Asmojo itu, saudara kan tadi ke sana ya, Ke rumahnya. ke rumah beliau. yang mengeluarkan Pada saat saudara Ini UGM tidak pernah membantai. kondisi Pak Asmojo bisa digambarkan seperti apa ya? Memang kan Benar, apa kayak pernah membantah? Pak Asmojo Betul. Ini tidak ada. ya, Bagaimana ke setahu saksi? sudah sekitar Apa UGM pernah membantah? peristiwa Bukan alumni itu tidak ada. Ya di wajahnya ada Peristiwa itu. apa ya, plester gitulah. Nah, kemudian ketika wajahnya ada plester, kemudian agak sepuh itu, saya mau nanya kaitan dengan bagian wartawan Ya. layak nggak Oke, saya itu kemudian untuk dimintai keterangan gitu. nah kalau kita merujuk kepada kesehatan, Kebunin. beliau saya lihat masih bisa jalan, masih bisa berjalan dengan cukup cepat ya, cukup cepat. Kalau seandainya kita luka di sini kan bukan berarti kita tidak waras, ataupun luka di wajah pun tidak berarti kita kalau mau tidak waras dalam arti tidak bisa dimintai keterangan dengan benar, mungkin harus gegar otak atau semacamnya. Kalau menurut saya, atau koma atau dengan semacamnya. Kalau menurut saya luka yang dialami itu cukup ringan dan keadaannya bisa berjalan, bisa bicara dengan sangat cepat dan langsung mengerti apa yang dimaksud oleh pertanyaan tersebut. Jadi saya rasa layak. Kalau dia dari fisiknya, kalau psikologinya itu Keberatan yang mulia. Tidak Karena relevan. yang ditanyakan tidak relevan dengan substansi. materi gugatan. Ya. ulang kembali yang ya gini, kalau materi langsung ya. Oke, kira-kira pada saat saudara ya menemui Mas Mojo, kondisi beliau seperti apa? Apakah ada semacam rasa rasa takut, rasa cemas gitu? Karena memang kan
sebelum-sebelumnya nama beliau kan cukup viral ada di media. Iya, viral. Kemudian kan kalau yang saya dengar itu ya ada tetangganya kemudian untuk berusaha untuk apa yang memberikan rasa aman gitu kepada beliau gitu. Nah, kira-kira pada saat itu gitu. Maaf, saya nggak ngerti rasa aman pada beliau itu gimana maksudnya? Iya, ketika saudara datang gitu ya, setelah sebelumnya itu bagaimana kondisi apa? Iya, saya menanyakan kepada Cara ya, saya menanyakan kepada tetangganya, apakah Pak Kasmujo ada di rumah ini? Ada Pak, coba saja diketok. Mungkin tidak dengar, gitu saja. Jadi bukannya memberikan rasa aman atau rasa takut. Soalnya saya ke situ juga tidak bawa apa-apa selain kamera. Tidak membawa senjata, tidak membawa apa, kenapa harus ada yang takut? Kalau logika saya ya. Cukup ya. satu lagi. Ya. Nah, tadi saksi kan mengatakan bahwa Pak Kasmujo tidak diperiksa oleh kepolisian. Ya. Saudara tahu dari mana? Itu saya tahu sejak waktu saya diperiksa sebagai terlapor ya. Saya bertanya sudah memeriksa Pak Kasmujo belum? Belum ada rencana ke situ katanya. Tanggapi. Ya, belum ada rencana ke situ. Itu yang saya tahu sebagai terlapor. Tapi saya juga telah diperiksa sudah lama. Sekarang giliran dari terbukaan 4. Oh ya, sudah 4. Tidak ada. Mohon izin yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Kami tidak menanyakan, Ya. kami akan tanggapi di sini. Ya, Terima kasih. jadi saksi itu kan yang tahu. Iya. Yang Iya. menambahkan ya. Oh iya, siap. Tahu saja. Ya. Siap. Kalau dia sakit gitu. Ya. Kalau dia bisa ngomong. Iya, dia bisa bicara dan bisa berjalan dengan lancar. Ya. Iya, siap. Mau dia jawab, kalau mau jawab nggak apa-apa. Iya, Karena sedemikian ya. Siap. Tapi dalam sebulan ya. siap. Terima kasih banyak. Yang mulia, mohon izin ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya. Tapi singkat kali. Kami juga. Apa istilah? Ya, ada yang terlewatkan terkait dengan adanya skripsi yang diperlihatkan. Apakah itu waktu satu-satunya skripsi yang belum tertandatangani sebatas Pak Jokowi atau ada skripsi yang lain lebih kurang seperti yang Diuji ini bagus. Ya diuji ini bagus. Ada sedikit Berarti tanda tangan. Apakah ada yang lain yang sudah tanda tangan? Saya rasa ada baiknya kalau mau memanggil saksi fakta salah satu di antara 3 orang itu supaya lebih jelas. Tetapi yang disampaikan ke saya jelas-jelas yang 2 itu tidak ditandatangani. Tidak ada tanda tangan dosen penguji, yaitu Joko Widodo dan Saminuddin Barorito yang ternyata satu halaman juga di buku alumni. artinya skripsi yang belum ditandatangani oleh penguji bukan satu-satunya adanya Pak Jokowi, bukan ya? Iya, ada Saminuddin Barorito, minimal 2. Banyak, tadi kan banyak. Iya, Ya. ada beberapa, tapi minimal 2. Mendengar dari siapa tadi? Dari yang bertiga yang masuk ke dalam. Cukup mendengar dari bertiga. Iya, Itu ya. Ya, demikian ya. siap. Karena nggak masuk dalam. Nggak masuk, saya nggak masuk. Ruangan 109 ini Iya. gimana? Iya, Apakah ruangannya bagus, jelek kan nggak tahu ya. nggak tahu. Iya. Saya melihat pintunya doang. Ya, pintunya. Pintunya lumayan bagus. Izin yang mulia, Saksi ya. izin yang mulia. Tambahan. Ada satu juga, kami juga tadi Baik. Saya mendengar. mohon pertanyaan ini terkait dengan kejelasan masalah pribadi seseorang yang bernama Joko Widodo. Bapak Joko Widodo yang mulia. Itu sama mana? Jadi mohon maaf, melalui majelis hakim mau ditanyakan apakah pendidikan Pak Joko Widodo mulai dari SD sampai SMA itu diketahui saksi dilakukan di mana, di kota mana? Ya. Saksi ya. Ya, Joko Widodo kan yang presiden Indonesia ya. 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 Apakah tahu saksi pendidikannya dari SD, SMP, SMA sampai gelar sarjana itu kan SMA saja. SMA saja. Ya, dari SD sampai SMA dulu. Boleh pertanyaan SMA saja ya? Ya, sama saja. Yang lain enggak ya? Ya. Yang SMA. Ya. Saya sebagai wartawan harus mengatakan apa yang saya investigasi ya, Ya. Pak Hakim. Ya. Dan yang saya ketahui Bapak Joko Widodo itu bersekolah di SMAN 6 Yogyakarta. SMA 6. SMAN 6 Yogyakarta. SMAN Negeri. Negeri 6 Yogyakarta. Sekolah menengah atas negeri. Yogyakarta 6 Yogyakarta. Jakarta. Itu menurut buku alumni. Oh, menurut kepala ini.
Enggak ya. Ya, yang saya tahu hanya itu aja. Karena selain dari itu belum pernah diucapkan. Tidak pernah ke sekolahnya. Enggak pernah, saya nggak pernah. Jadi ada buku alumni itu dia. Iya, yang tadi sudah ditunjukkan di bukti P berapa itu. Izin ya, Pak, ya. Dari bukti P28 kami Ya. yang kami tunjukkan, apakah yang bersekolah di SMA 6 ini orangnya yang ini? Izin ya. baik. Depan aja. Oh ya, Jadi kalau mau lihat silahkan. B berapa? P28. 28. Apakah orang yang bersekolah di SMA 6 Yogyakarta ini orangnya yang ini? iya. Ini kan? Ya, ini yang saya tahu dari buku alumni bahwa dia Ini yang alumni SMA. terus ini buku alumni UGM. UGM. Kalau kita alumni SMA. Bukan. Mohon. Iya. Di sini tulisannya SMA 6 Yogyakarta. Wah, alumninya. Belum selesai ya. Ini menerangkan bahwa orang Bukan Surakarta. dengan foto identitas yang seperti ini adalah lulusan dari SMA 6 Yogyakarta. Jadi, Ini ada buku ya. ya, selain itu saya tidak tahu atau tidak tahu. Pertanyaan terakhir, Ya. apakah melalui yang mulia, Ya. apakah orang yang disebutkan bernama Joko Widodo yang sekolah SMA 6 ini apakah presiden yang pada waktu Menang gubernur, terpilih saudara gubernur. saksi bertemu dengan menjadi waktu menjadi calon gubernur atau sudah menjadi gubernur itu yang diserai koran saudara saksi, apakah orangnya sama? Kalau itu jelas tidak, Berbeda. beda orang itu. Iya. Apakah UGM pernah membantah buku ini menurut pengetahuan saudara? Buku Tidak alumni ini pernah dibantah UGM tuh? Tidak pernah. Dan saya sudah menonton 3 kali mungkin ya podcastnya Bu Ova Emilia, tidak membahas itu sama sekali. Tidak dibantah. Tidak. Cukup ya? Ya. Terima kasih. Siap, Silakan. siap. Terima kasih. Ya. Jadi kalau sudah bertanya ya mengulang kali lagi, bertanya lagi, nggak selesai kita. Ya. Selanjutnya silakan saksi sekaligus 2 atau kemana? Aku aja yang Itu aja. Karena